Makanya penguasaannya itu ke audien kan wah mungkin siapa cari malam saya kan Pak RT hanya ada banyak orang kamu Pak RT wah burung-burung mesti ditegur guys. Iya enggak kalau digitalisasi arsip kan memang data sudah ada bukti fisiknya ada kita digitalkan begitu jadi bukan mereka reko-rekonan hayal-hayalan enggak ya sekarang lagi musim AI mas kali sudah lama jadi lupa nanti sekali-kali pas dengan rekap nulisnya bahasa Inggris next time apa sekali-kali pidato pas dengan desa bahasa Inggris pas rapat-rapat saya ngrungokke pegel. Oke kita lihat kepeane meneh. Wah itu aku rada dredeg mas. Rada dredeg bareng. Biar tidak banyak timbul masalah di masyarakat. Ada pepatah mas. Apa iki? Pepatah iki saka jenengan dhewe apa saka sapa iki? Iya. Apa saka iki? Saka ngarang-ngarang dhewe. Kita patenkan wes. Wes toh. Kadang-kadang guyonane ngene. RTW titik tangga ning ngentuk ngerti kan mas. Sendiri. Bila analogi lagi ya. Iya betul lagi. Kita tuh jangan kasih ikan terus, kasihlah kailnya. Alat untuk memancing ikan. Ikan biar nggak ini ikan salmon. So kayak ikan teri. Asin kan, terus kailnya atau jalannya kan berarti kan lebih ke alatnya lah. Iya makanya tidak dihasil. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi acara podcast Pak RT episode ke-26. Siap. Nah, bersama Pak Care Purwantoro. Oke, siap. Sampai ketemu lagi juga ini Pak Care. Sudah sekian lama ini. Berapa minggu bulan berapa bulan? Udah lama sekali ya. Jangan-jangan jenengan ngenteni episode 100 atau berapa? Waduh. Ini yang sibukan jenengan ini. Wah, podo ae. Ini juga momen juga ngelipotnya malam hari. Ya. Biasanya malam hari itu kan saya yang nyulik narasumbernya. Ini yang saya yang datang. Ya, nggak apa-apa. Jenengan tak culik ini. Woi, sampai subuh. Culik itu biasanya didatangin terus dumpet ke. Nah ini jenengan datang sendiri. Ya jadi gini Pak Care. Soalnya kan juga selaku RT juga. Mohon izin selama ini kan bludes-bludes mboten sowan jenengan. Wah, ibaratnya kita RT kan juga laporan ke Pak Care ada kegiatan apa yang laporan. Ya alhamdulillah kami masih bisa mengatasi wilayah masing-masing gitu kan. Bukannya kan walaupun kita berada di malam hari tapi kan koordinasi semangat desa itu kan tetap ada kan. Rembuk desa apa dan sebagainya juga kan sini di acara podcast Pak RT ini ya yang isi di dalamnya tidak hanya semua pemerintahan desa sama pemerintahan kampung saja kan, ternyata kan kita juga ada narasumber semuanya yang dari berbagai bidang ada semua. Jadi kan misalkan teman-teman yang melihat di acara-acara sebelumnya liputannya tidak bisa ditebak, beda-beda semua. Ya, nah ini di sini Pak Armantoro selaku Pak Care di sini ada kisi-kisinya biasa. Wah apa gue kepean? Wah kepean. Kepean. Nah, sebenarnya biar gak grogi guys, aman guys. Itu zaman sekolah itu tidak diperbolehkan tuh kepean itu. Iya. Sebenarnya. Tapi ini podcast kok pakai kepean itu. Besok ganti ini mas. Tablet itu mas. Wah. Kalau di acara TV itu kan pakainya cue card. Oh iya question card gitu kan. Kayak MC itu ya pakai kue card. Aslinya kan nutupi tangan geruk. Biar nggak terlalu kelihatan. Kalau dulu ada di acaranya Tukul Awarna itu kan ada 4 mata itu kan
Kembali ke laptop, Kembali ke ada kisi-kisinya semua kan di situ. Sebenarnya fungsinya sama kan. Sama saja. Dalam laptop itu juga kisi-kisi. Cuma medianya aja yang berbeda. Kayak kita Satu presentasi, kertas, satu yang laptop. kayak kita presentasi apa itu kan PowerPoint kan sama kisi-kisi itu, terus kita sing dongeng cerita gitu kan sama sebenarnya kan. Nah, itu kalau kata Rocky Gerung, orang yang pakai PowerPoint itu enggak punya power dan enggak punya poin. Wah, itu gimana itu maksudnya, Mas? Tapi istilahnya bahasa Indonesia ada istilah kisi-kisi kan, poin-poinnya kan, titik-titiknya maksudnya gitu. Padahal kan bukan poin nilainya. Ya karena mungkin kalau pakai PowerPoint itu kan nggak punya power, nggak punya poin. Si pembicara itu kan fokus ke PowerPoint-nya, Iya, ke layar. betul. Nggak bisa improve terlalu banyak. Biasanya hanya membaca yang ada di screen di layar. Gitu. Makanya penguasaannya itu ke audien kan, wah mungkin. Siapa cari? Malam saya kan Pak RT hanya ada banyak orang tamu, wah burung-burung mesti ditegur guys. Ya namanya aja persiapan lah, berusaha dulu. Jadi gini Pak Care, kita ya mungkin teman-teman belum tahu lah profil Pak Care dulunya apalah. Kalau biasanya kita ambil 30 tahun terakhir atau apalah. Dulu kan biasanya kan identikan kita itu kan biasanya dari RT RB itu biasanya punya basic ilmu yang linear istilahnya. Padahal aslinya secara kita nanti berprofesi pun beda-beda. Ibaratnya saya jadi RT juga sebenarnya aku ya orang ngerti ilmu RT, aku ya kuliah tentang apa yang khusus pemerintahan juga enggak gitu kan, tapi kan istilahnya kan ada kesepakatan yang harus ditentukan, terus akhirnya menjabat profesi itu. Lah kalau di Pak Care bagaimana, apakah perjuangannya dulu memang sudah linear langsung dicita-citakan masuk ke sini atau bagaimana cerita? Wah, ini dimulai dari mana, Mas? Dari pertama lahir, ojo kaduan, Pak. Atau pertama jadi sekdes, sekretaris desa, menjelang saja. Ya minimal 10 tahun sebelum menjadi sekdes sajalah. Wah. Yang simpel biasanya kan kita juga pengen tahu, siapa tahu kalian pengen jadi Pak Sekdes di wilayahnya masing-masing. Jangan. Ada istilah kan sekarang rolling, saingan akeh. Penempatannya katanya beda-beda kan sekarang, katanya kan di wilayah. Enggak. Mungkin kita mulai dari usia ya Mas ya. Biar nanti enak. Oke. Selanjutnya anggap aja kita usia 40 tahun semua lah. Karena itu nanti menentukan kan. Betul. Cerita selanjutnya. Betul. Kalau saya ini kelahiran 89 Mas. SD Negeri Peguluan 1 Kendal. Kemudian SMP Negeri di 2 Kendal. Kemudian SMA-nya SMA 1 Kendal. Terus lanjut kuliah di IPGRI Semarang dulu. Kalau sekarang namanya UGRIS itu. UGRIS 1, UGRIS 2 kan. Gedungnya. Singkat cerita setelah lulus kuliah, karena saya ini kan jurusannya pendidikan. Dasar berarti. Iya. Ya ini nanti linear nyambung sama pertanyaan jenengan itu. Ternyata jadi guru hanya kurang lebih dari 2012 sampai 2018. Berarti sekitar 5 tahun lebih lah, 7 tahun. Iya 6-7 tahun, karena saya selama kuliah juga sudah nyambi-nyambi bahasanya Mas. Ikut nyambi golek ilmu tambahan. Golek ilmu tambahan sama uang tambahan. Soalnya kalau nggak begitu, sangune dari rumah di titik. Ibu saya kan hanya seorang janda pensiunan dari ayah saya itu. Jadi kalau tiap minggu itu saya pulang, belum tentu ada uang untuk sangu kembali ya itu. Jadi ada perjuangannya juga. Perjuangannya di situ. Doa dan air mata ibu ceritanya.
lebih banyak doanya lah, jangan melibatkan air matanya. Dulu air matanya Perjuangan, ya. perjuangan. Ya gitu, sambil kuliah sambil ngelesi ke sana sini bimbel. Kemudian ada tawaran ekstrakurikuler. Ambil pendidikan bahasa Inggris, Mas. Bahasa Inggris. Iya. Sekolah-sekolah itu kemudian dapat uang bisa buat nambahi uang saku begitu ceritanya. Perjuangan betul ini. Ya. Berarti terus habis itu terus ada informasi Pak Care, terus nyoba daftar atau bagaimana saat itu ceritanya? Ya itu sekitar tahun 2018 kan memang ada peraturan baru bahwa untuk menjadi perangkat desa ini tidak lagi melalui pilihan. Kalau dulu kan pilihan dulu ya, betul. Dipilih warga, dipilih lembaga kemasyarakatan desa. Kalau zaman saya itu adalah ada aturan baru yaitu tes CAT. Singkatannya apa Mas CAT? Wes karena komputer. Pokoknya intinya pakai komputer assisted test apa gitu ya. Intinya itu pakai komputer dan peraturannya juga longgar bahwa tidak hanya warga desa yang bisa ikut tes tersebut, tapi juga luar warga desa. Bisa. WNI lah intinya, WNI punya KTP gitu. Nah itu akhirnya kan daftar CAT tes berbasis komputer. Alhamdulillahnya itu nomor 1. Nomor 1 terus ya sampai hari ini mengabdi di Desa Sidorejo. Tapi kan walaupun tidak linear, ya sebenarnya sama seperti narasumber podcast Pak RT sebelumnya. Nah, cerita ini pada linear semua aslinya. Cerita ini menjawab tadi linear enggak linear. Enggak linear, tapi kan kebetulan kita hidup di tahun di atas 2010 kan. Betul. Mana tidak linear asalkan kita punya kemampuan, terus kita bisa belajar cepat memahami itu pun bisa. Jadi kalian zaman dulu Pak, zaman TVRI itu ada tahun 90-an. 90-an jangan umur berapa? Nah, 1 tahun. Pikir lali ya. Soalnya sekitar tua nih begitu sih. Kan kelihatan tua. Ya, tapi kan belum sampai 70 tahun aku. Nah, kan saat itu kan ada apa itu kuis siapa berani. Tujuannya kan ya mungkin sekarang sudah ada lagi lah. Istilahnya kan untuk menebak pemirsa, penonton suruh nebak kan ini yang anak pramuka beneran atau yang memang satunya lagi karena mereka dididik karena punya hobi atau keluarga ada yang pramuka terus kemampuannya menyerupai ikut ekstra pramuka semacam itu kan. Akhirnya kan dari situ. Nah, kalau sekarang kan sudah mengarah ke situ. Ya emang sih mungkin kalau beberapa orang mungkin sekarang sudah nggak komplain lagi. Kayak profesi ini kok asal mulanya beda ini ya. Tetapi memang ada kemampuan gimana? Aku ya Eskom kok nganu podcast biasanya guru bahasa Indonesia atau apa ya? Ceritanya anu berarti Mas. Nyasar. Learning by doing. Belajar sambil melakukan. Tapi kan sekarang ada AI Pak. Jadi learning by doing-nya biar rasa ditebak apa? Ya kalau dari kacamata saya Mas, itu kan kalau melihat pendidikan mungkin nggak linear, tetapi ada pengalaman ketika jadi guru itu bisa kita manfaatkan di pekerjaan selanjutnya di dalam desa. Yang mau akeh, saya ribuan wong sak kampung. Perbedaannya kalau dulu yang dihadapi anak SMP SMA, sekarang yang dihadapi lebih menantang dari berbagai macam kalangan, usia, sosial, tingkat ekonomi itu lebih banyak. Cuma kalau dalam administrasi saya cukup terbantu ketika sudah pernah menjadi guru, sudah terbiasa menghadapi administrasi. Terus juga kalau sekarang kan administrasi desa ini kan pakai aplikasi, pakai digital semua lah, itu juga sudah terbiasa juga. Hampir mirip-mirip Mas. Cuman bedanya tadi betul jenengan. Ya kan dia tuh anak-anak sama orang masyarakat umum itu kan beda. Ya sementing kan ojo kalah karo sing cah nom. Aku ojo kalah sampean ojo kalah sanom. Oh iya. Lulusan SMA SMK sekarang kan juga pintar juga kan. Pintar-pintar anak saya. Kita yang sudah jadi orang tua kan harus upgrade ilmu terus. Upgrade terus. Terus kan ibarat terus jenengan
selaku sekdes Pak Cari di desa juga upgrade ilmu terus kawasan tidak hanya di wilayah desa jenengan, mungkin bisa dapat dari desa lain atau dari televisi, internet dan sebagainya, misalkan bisa diterapkan di wilayah desa Sidoarjo. Alhamdulillah, misalkan belum bisa kan berarti kan masih ada adaptasi dari warga yang harus menyesuaikan. Setuju. Wah, Pak RT pintar Pak RT. Oh, nah aku ya biasa neng kampung jenenge di itu di apa wes. Wah, kaya ngono kae lah. Apa ya sama di wilayah saya juga pakai jandane. Waduh. Ini ngapain janda sudah? Wah, itu kadang-kadang kumpulan RT di tempat saya kan gini Pak Cari. Kumpulan RT tiap tanggal 10. Kadang boleh ngerokok Mas? Hah? Boleh ngerokok enggak? Monggo boleh. Boleh. Silakan. Nah, bosnya pulpen saja. Nah, orang ngerokok, waduh ini lupa beli permen tadi. Rokok tanpa merek. Rokok tanpa merek. Enggak boleh sponsor. Oh, enggak apa-apa. Mumpung podcast orang terkenal kayak gini. Nah, terkenal di wah, dilarang. Iya, apa? Di situ kan kumpulan RT itu beda-beda. Bulan ini akeh wong wedoke, bulan besok akeh lanange. Itu bergantung dari tuan rumahnya dominan yang mana. Oh iya. Nah, tuan rumahnya kok akeh wong wedoke, yo saya mangkat ngesuk ibu-ibu. Jadi kadang-kadang ya ada kita 34 kakak. Ya 40-an lah. Satu RT itu 34 kakak. Hampir 40 lah. Yang baru kakak anak-anak yang sudah menikah. Ya cuman kan di situ saya mewajibkan bahwa semua warga tetap hadir mewakili kakak masing-masing. Orang ono bapak-bapak ya ibu-ibu. Mungkin wilayah RT lain tidak menganjurkan itu rapat kok. Kumpulan RT kok ono wong wedoke gitu. Nah, ini menarik ini. Berarti kan ada perbedaan wilayah jadi kan masuk orang kayak RT masyarakat Tegurejo dan Sidoarjo. Oh gitu. Kalau Tegurejo kan ada ya kumpulan RT perempuan ya. Ada. Kalau Sidoarjo itu harus laki-laki. Enggak lah, ada. Kalau perempuan ya di PKK, di biasanya di majelis taklim itu ada sendiri. Oh, ada sendiri. Ada sendiri, terpisah. Oh ya. Itu ada sendiri, kumpulan RT ada sendiri. Kadang masih nyebeli ya, mau kui. Berarti peribahasa ini berlaku Mas. Lain ladang, lain lalang. Lain belalang. Kadang-kadang gini, ini kan yang lagi saya terapkan di wilayah saya itu yang punya rumah satu kakak berhak narik kumpulan RT. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang rumahnya besar, dalam satu rumah ada 3 kakak, ya tetap di situ. Pernah kita ada kumpulan RT 4 bulan berturut-turut, gue ini kono terus orang pindah-pindah. Lah karena pas giliran urutannya rumahnya di situ. Oh, nunut istilahnya. Ada nunut ya. Akhirnya kan tunggu tuh. Partai bapak itu berlaku di RT yang jenengan tok yang jenengan mengambil di tempat saya baru atau seluruh desa Tegurejo. Kalau yang lainnya modelnya kumpulan RT masih berdasarkan bangunan rumah. Jadi tidak berdasarkan per kakak. Nah ini kan berdasarkan per kakak kan asumsinya kan yang misal nanti ada kakak-kakak baru yang baru menikah punya rumah masih kecil apa piye masih bisa. Gitu. Berarti kumpulan RT ibu-ibu juga hadir, bapak-bapak hadir. Salah satu saja. Oh gantian gitu. Gantian pas itu kan. Nah, kan sing lanang biasanya di antara wong akeh sing lanang paling misalkan pas wedok sing teko sing lanang paling ketua RT-ne sapa-sapa paling 5 tok liyane 20 wong luwih. Berarti ini jenengan ini bisa dinobatkan ketua RT peduli gender, Mas. Wah, mungkin lah kumpulan itu biasanya kan banyak yang laki-laki ini tapi ada perempuan. Nah, makanya kan tujuannya kan biar tahu semua. Bagus juga ya, bagus Mas. Walaupun gitu pun kadang-kadang masih nyebeli kadang kemarin Mbak Sopo Pak RT wasen teko wingi bojoku iki wasen teko ibune kadang ora genah kan akhirnya kadang-kadangnya tak bikin notulen. Nah dari kumpulan RT tak kesini tulen. Kalau di desa sekarang kan sedang digalakan itu Mas. Memang banyak peraturan yang mengakomodir gender perempuan, kuota perempuan. Contohnya BPD itu juga harus ada perempuannya dalam sekarang begitu sekarang. Kemudian apa ya undang-undang banyak loh kalau mengakomodir perempuan berapa persen 10%. Oh ya musdes itu harus juga
mengakomodir keterlibatan perempuan, entah itu dari PKK, tokoh perempuan dan lain-lain. Yo intinya memang wong itu ora cuman bagian snack. Ya satu bagian snack konsumsi jangan. Oke kita lihat kepeane meneh. Wah itu aku rada dredeg Mas. Rada dredeg barang. Wah semboyan Desa Sidorejo. Ada semboyannya khusus. Nah, itu semboyannya itu berdasarkan dari sejarah yang ada atau berubah-ubah. Biasanya kan kota punya kendal beribadah, kecamatan apa punya sendiri, desa punya semboyan sendiri. Oh iya. Nah, itu asal mulanya gimana semboyan, ada sejarahnya. Kalau secara sejarah memang kita itu belum punya semboyan yang paten. Oh, paten. Paten artinya dibikinkan peraturan desa atau itu menjadi trademark di berbagai identitas desa. Contohnya kalau kendal beribadat dulu kan semuanya Mas. Semuanya betul. Di alun-alun, di jalan-jalan, gapura-gapura. Kemudian sekarang berubah menjadi kendal-kendal. Nah, itu juga menjadi trademark di mana-mana. Khusus di setiap logo kendal ada tulisan kendal juga. Kalau Sidorejo memang jadi belum. Jadi kan istilahnya masih semboyan itu biasanya kan hubungannya sama semangat apa gitu kan. Atau punya target visi misi apa yang ingin dicapai dalam 3 tahun 5 tahun ke depan apa. Nah, pemerintah kan desa jenengan kadang mau ngertine kan Serogo, pasar Serogo. Pasar Serogo gitu ya. Ada Serogo nama dusun ya, Pak? Serogo itu nama dusun. Nah, kemudian kalau desanya Sidorejo. Orang diganti nama Sidorejo di SK kan kepala desa. Ora Enggak. Ya bisa. Oh itu sejarahnya dulu kan Sidorejo itu 2 desa Mas. Oh. Desa Kalijaran. Oh, 2 desa dan Desa Serogo. Kemudian terjadi penggabungan desa tersebut dari Desa Kalijaran dan Desa Serogo jadi satu. Sepakat namanya Desa Sidorejo. Nah, kirain kan biasanya kan ada istilah pemekaran kecamatan, pemekaran desa, nah jumlah penduduknya lebih atau lahannya terlalu luas itu kan biasanya kan macam itu, ini malah penggabungan tuh. Penggabungan. Karena perbatasan karo Kendal karo Kaliwungu. Iya. Ya kelemahan kita Mas. Kita itu bangsa Indonesia itu lemah memang dalam pengarsipan. Sehingga kalau mencari sejarah-sejarah masa lampau itu tidak kita temukan. Tapi uniknya Mas, nah, ketika saya browsing internet, selancar di internet, saya menemukan peta Belanda sekitar tahun 1800-an. Itu websitenya kemudian pakai KITVL itu, atau map Leiden University. Itu nanti diklik aja kita bisa dapat di. Ternyata memang banyak desa yang sekarang di Kendal itu penggabungan dari 2 desa. Secara administrasi jadi jadikan satu begitu. Dulu lurahnya beda-beda, terus sekarang jadi gabung. Ya termasuk Sidorejo itu. Malah saya tidak menemukan catatan yang runut-runtut di arsip-arsip, tapi ketika browsing punya Belanda ada itu. Lah kan kita Belanda sampai desa aja punya di arsipnya. Plat motor kan aslinya kan made in Belanda. Made in Belanda. Residenan Kendal, Semarang dan sekitarnya plat H. Itu kan. Katanya kitab KUHP juga masih produk Belanda itu. Sampai sekarang sebenarnya masih banyak produk Belanda yang masih tersisa sampai sekarang. Tuh. Jadi yang perlu Pak, digawe museum betul ya. Jadi kan kalau arsip kan kadang tantangannya hanya kita arsip untuk digital. Untuk museum kan beda lagi karena apalagi ada menjadi objek wisata, terus jadi kita temuan-temuan apa di masa lalu bisa tercatat masuk. Cuman kan kadang orang bikin museum pribadi, di Jawa Timur katanya banyak. Museum pribadi atau apa diadakan sampai diakui pemerintah atau mungkin desa atau apa. Yang penting di situ arsip baru, arsip lama itu ngumpul semua.
Kalau kita kan kalau di desa jenengan kan saya lihat di kantor desa itu kan figura-figura itu kan jenengan sudah rajin ngumpul gitu. Biasanya jarang itu arsip lama dipajang Ya. yang perlu peta-peta. Kalau visioner mungkin ke depan Mas, Iya. memang desa ini harus mengimbangi. Pengarsipan itu sekarang kan tidak bisa secara konvensional umum. Ya. Kertas ditata, dimasukkan ke map, taruh lemari. Kelelen. Di jero lali. Itu resikonya besar. Betul. Bisa dimakan usia, Betul. bisa dimakan rayap. Betul. Belum lagi kalau ada kecelakaan-kecelakaan lain. Repotnya gitu. Cadangan arsip Ya. juga kan perlu. Apalagi ketika mau mencari arsip tahun katakan 80 70. Orang ketemu repot. Sehari itu ribuan. Kadang-kadang Keriting tangannya ya, keriting. Sehari semalam katanya enggak ketemu. Orang ketemu. Ya ini perlu cara lain mungkin digitalis Mas. Digitalisasi lah ini Mas Muwajir kan ahlinya ini. Saya kagum sama jenengan. Wah, ini kan kita sama-sama perjuangan juga. Bisa bikin website, bisa bikin Nanti konsep podcast Pak RT ini kan kita podcast. Wah ini sukses multi bersama itu lebih bagus daripada sukses sendiri kan. Ya mungkin dan pemerintah juga mendorong Mas arsip itu mulai didigitalisasi, mulai dari desa, ada semua. mulai dari surat menyurat, mulai Masuk semua. bahkan sekarang pusat BPS ya Badan Pusat Statistik itu sedang mengembangkan melalui program Desa Cantik Cinta Statistik ini satu data berlaku satu data bahwa nanti semua masyarakat umum kalau mau cari data tinggal klik website itu berapa jumlah penduduk Desa Sidoarjo Langsung klik muncul jumlah perempuan berapa klik nggak perlu kakean takon Pak Kadus ke iya kantor. betul nah itu teknologi itu memang luar biasa kalau Nggak bisa pakai AI loh, murni arsip kan. Soalnya kalau AI kan kadang banyak rekaan sing ngarang tidak ada hubungannya. enggak Itu murni data. ya enggak kalau digitalisasi arsip kan memang data sudah ada bukti fisiknya ada kita digitalkan begitu jadi bukan mereka Reka ayal-ayalan enggak. ya sekarang lagi musim AI Mas. Wah, situ-situ di AI. Tapi wajah kita enggak AI. Enggak asli Ya dia asli, wajah asli. jangan di AI atau di Nanti nggak sesuai kan. Kayak di televisi kan ada tuh kan penyiar TV AI, podcast AI. ngeri ya Mas. Ya ngeri juga kan. Tapi walaupun AI semua kan aslinya ada yang ada pakar IT nasional, ono Purbo namanya. AI pun itu sebenarnya ada batasannya juga. Iya. Bahwa namanya kecerdasan buatan itu kan buatan manusia. Secanggih apapun pikirannya mungkin secara logika, misalnya kalau dunia komputer kan ada if then else begini begitu, kalau begini begitu bagaimana kemungkinan yang terjadi kadang-kalanya kan bukan berdasarkan rumus matematis saja. Iya. Dengan banyak hal-hal yang di luar nalar, di luar nurul. Itu kan. Iya. Kalau kata guru saya itu dulu mungkin seorang guru pun nanti bisa digantikan oleh AI. Ya. Siswa tinggal buka HP, laptop, download materi, dipelajari. Cuma yang tidak bisa ditiru AI atau robot katakanlah itu satu apa menurut gitu kan? Tebak-tebakan. Apa tak catat gimana apa gue? Apa gitu? Adab sopan santun katanya. Soalnya kan ada pujangga lama atau ulama zaman dulu ada adab ilmu itu di atas segalanya. Ya. Salah satunya itulah. Iya, salah satunya memang sifat dasar manusia yaitu kasih mengasihi antara guru dengan murid dengan murid lain itu tidak bisa digantikan AI atau robot. Iya, betul. Kemudian tadi adab itu tapi
bahasa kerennya sekarang Gen Z anak zaman now ada kurang jari ini. Kenapa Mas? Masalahnya Mas? Menurut jenengan kenapa? Oh saya aku kita kon. Apa kita kasih aku? Bener tuh kerodokan saya ganti tak. Ya mungkin ya penyempurnaan. Mungkin mereka terbebani dari generasi-generasi sebelumnya. Akhirnya saya sebuah generasi sebelumnya, generasi tahun 90, 80, 2010-an. Sebuah akhirnya mereka mencari gaya style sendiri. Terus akhirnya karena tidak ada referensi sana sini, akhirnya sebuah sakar PDW mungkin. Ya, betul mungkin. Ya memang setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ya makanya kan kenapa kok disebut Gen Z? Z kan huruf terakhir kan. Iya. Kenapa nggak diurutkan dulu Gen A, Gen B, Gen C, D kan itu huruf banyak. Kenapa langsung Z kan? Kan bisa jadi karena yang terakhir. Ini kan generasi apa Mas? Gen apa? Aku tahun 80-an ya apa gue? Gen X. Gen X mau. Gen X mungkin ya. Kalau saya milenial Mas ya. Nah, milenial 2000. Milenial tuh 80 90. 1 sampai 96. Oh ya. 81 sampai kelahiran 81 sampai 96 itu dianggap masuk generasi milenial. Setelah itu terus Gen Z. Setelah itu apa itu? Sebuah apa? Loh itu beda-beda memang. Makanya kan itu kalau dicari di Google kan kadang standar baku istilah itu dari umur berapa atau dari tahun berapa kan nggak ketahuan. Loh, menurut Profesor Sopo. Ya, ada pengelompokan lah berdasarkan tahun kelahiran. Dimulai dari generasi baby boomer itu, zaman perang. Jadi kan tapi bukan lahir zaman perang. Nyurak 80 awal Ketuanan perang digital sekarang. Perang informasi kan sekarang kan. Perang informasi juga kan. Nah, kemudian karena gen-gen itu otomatis menjadi budaya di masyarakat dan lingkungan. Biasanya kan tiap desa itu kan ada ciri khas budayanya yang mungkin kalau mungkin yang internal desa tersebut mungkin yang lebih biasa. Tapi bagi orang lain yang tidak desa itu lihat wah sangar itu wilayah sana budayanya begini, keseniannya begini yang menjadi ciri khas gitu kan. Nah menurut jenengan setuju nggak pendapat orang luar desa melihat wah seperti ini, wah terlalu ekstrim atau mungkin wah budayanya terlalu gampang atau gimana? Soalnya adalah sudut pandang budaya tiap orang, tiap daerah itu kan beda-beda. Iya betul. Bisa jadi bahkan kita budaya desa sama budaya kota beda lagi. Beda. Kan di luar Kendal, luar kota Kendal menganggap kota Kendal itu seperti ini. Tapi ternyata ada beberapa wilayah desa tertentu itu tidak sama seperti tanggapan orang Kendal umumnya. Nah, menurut jenengan perihal budaya dan lingkungan itu bagaimana di desa Sidoarjo? Mempengaruhi masyarakat umumnya. Ya memang di tiap desa itu kan beda-beda Mas budaya. Tiap wilayah daerah itu juga beda-beda. Jangankan tiap desa Jawilah, tiap RT pun mungkin punya kebiasaan yang beda-beda. Dalam keluarga pun punya kebiasaan yang beda-beda. Yang menjadi tadi dengan menjadi masalah bahwa kita berkomentar tidak sesuai tempatnya. Iya, kadang-kadang kan gitu. Iya. Desa A mengomentari desa B, yang tentu berbeda budayanya, berbeda ekonominya, berbeda tingkat sosialnya, penduduknya, macam-macam itu berpengaruh. Apalagi di era sosmed ini, orang komentar segala macam ngalor ngidul. Tapi kan beruntungnya gini, di wilayah jenengan tidak bisa dianggap desa lintasan. Ombak motor tetap boleh, ada pasar Srogo, ada lapangan juga. Ya itu menjawab tuh. Ono macete barang. Nah itu belum dijawab di ya. Desa saya, desa Tegurejo, budaya jengkeli sepur, sewi, sepanjang jalan, gantri kan. Itu menjadi budaya nyebeli. Ya, pasar desa itu sebenarnya sudah berakhir Mas statusnya. Sekitar tahun 90. Dan finish 94 ini menjadi hak milik pasar Pemkab. Oh gitu. Di aset itu sekarang dikelola kabupaten, menjadi masih milik desa. Pendapatan hasil desa. Ya banyak orang yang tidak mengetahui. Taunya
pasar Sidorejo adalah pasar desa. Penghasilannya masuk ke desa. Padahal sudah sejak tahun 90, Sudah. 94 sudah lepas, sudah ditukar guling, memang itu sudah menjadi hak kepemilikan Pemkab Kendal. Makanya kan kalau beberapa orang luar kadang kan Sidorejo ki dine Ya, Rogo. ya terkenalnya pasar Rogo gitu. Padahal itu gitu. pasarnya bukan pasar desa, pasarnya pasar. Ya sama di Pemkab. tempat saya, orang kadang taunya Pegandon itu desa Penanggulan. Iya. Nah, kadang orang nggak tahu desa Pegandon aslinya itu di mana. Kadang orang, mas desa alamat, kadang orang luar desa nyasar mau ke desa Pegandon aja, dan mau ke desa Pegandon atau kecamatan. Nah, Itu sering salah. sering salah. Karena ini desa Pegandon itu wetan kali. Nah, lah Penanggulan Kulon Kali. Lah masyarakat umumnya kan taunya ada pasar Pegandon, tapi tempatnya di Penanggulan. Ya, ada ini sama Mas, unik nih. Saya ketika itu ke luar kota lah, tidak saya sebutkan nanti kan gak enak. Nyari desa Kendal, Mas. Ya. Ketemu berapa? Ketemu. Ketemu ono sih desa Kendal. Mana itu? Ono bukan kok? Enggak ada, adanya Kabupaten Kendal. Sama cari desa Kaliwungu, nggak bakal ada, adanya Kecamatan Kaliwungu. Kaliwungu Kudus, Pekalongan. Kaliwungu yang maksudnya di Kabupaten Kendal itu kan cari desa Kaliwungu kan? Atau desa Kendal? Nggak ada. Maksudnya Kabupaten Kendal. Nah, itu mungkin karena orang itu jarang melintasi wilayah tersebut atau kurang tahu, jadi ingin cari sesuatu tapi belum memahami. Ya, makanya kan mungkin kita beberapa masyarakat tahu gitu bahwa itu budaya dan masyarakatnya seperti itu kan. Tapi perihal nama kadang-kadang jadi masalah saat membuyarkan budaya. Ya, ya kembali ke budaya. Kalau memang Sidorejo kan, kalau boleh itu dikasih tagline, baiknya sih desa Sidorejo itu desa religi dan desa budaya. Nah, kalau masalah gini, kalau kita pakai desa niaga, nggak boleh. Bukan nggak boleh, pasarnya wes guna Kendal. Lagi pasar tandingan toh Pak. Lah, kalau bisa ya dibikin tandingan. Nanti kalau diaku desa niaga, pasarnya ada milik Kendal. Padahal kalau melihat keramaian kan di pasar. Ya desa religi karena kita satu banyak pondok yang di sini ada Al-Fadlu, atau ada Al-Fadlu aja, ada Al-Fadlu 2 dan Al-Fadlu 3 di selatan pasar dan di utara rel kereta api. Ya. Kemudian ada pondok yang punya masyarakat itu punya dengan Abdul Hamid Al-Hafid, berarti kan di Kalijaran itu masih ada bau-bau seperti Kaliwungu. Iya, sebenarnya kalau melihat Bangsong, nyetrum ke desa sebelahnya. Bangsong itu mirip kecamatan satelitnya Kaliwungu, Mas. Karena kita berdekatan kan. Budayanya itu masih mirip Kaliwungu. Ya ada tapi tetap ada ciri khasnya. Iya, pasti ada. Itu desa religinya itu karena kita beberapa pondok memang ada di desa, kemudian Al-Mukarram Mbah Dimyati Rois juga dimakamkan di sini, sehingga banyak peziarah yang datang di desa itu sekarang ramai lah secara kelahiran atau apa dari masyarakat. Memang rata-rata yang ada di sini itu masih banyak sesepuh yang asli sini masih banyak berarti ya. Iya, ada. Biasanya kan ada itu. Karena kalau Mantes kan menjaga budaya juga kan, budaya. Iya. Kita juga dari ini Mas, yang lama juga. Kan? Ya itu desa religi dan desa budaya kalau boleh disematkan ke desa Sidorejo. Smart village jadinya. Ada istilah smart village. Makanya ada di Instagramnya ada smart village. Desa cerdas, apa itu yang dicanangkan hal baru atau sudah inovasi lanjutan? Ya nanti sebelum masuk ini baru itu. Jadi orang apa wis saya sadurunge masalah-masalah kampung. Enggak, kita masuk tadi belum selesai itu. Desa budaya itu bukan kita budaya yang sempit kan Mas. Kadang kita bilang desa budaya
Lah budayamu apa yang ditonjolkan gitu. Wah, nggonku onone Jatilan misalnya atau Barungan. Maka disebut desa budaya. Kita budaya yang dalam arti luas. Secara sempit pun kita punya grup rebana, Mas. Di Dusun Pilang itu ada grup rebana. Nanti saya tunjukkan videonya kalau mau di upload dulu itu. Wah, nanti itu masih ada yang pakai biola dan sitar itu. Bagus sih. Kemudian mau dipublikasikan. Iya. Kemudian yang kontemporer itu ada drum black. Biasa. Drum black itu namanya Kipstick. Beberapa kali juara tingkat kabupaten. Aku ngerti. Nah, belum tahu, jangan nanti cari di YouTube ada itu Kipstick ya. Karena budaya kan berarti kan berhubungan dengan kesenian. Iya, kesenian kegiatan masyarakat. Kemudian satu lagi Mas, ini yang sudah berdiri di Dojodo, ada pondok pesantren. Tapi unik. Pesantren tapi pesantren budaya. Namanya Dalem Wongsorogo. Itu diasuh oleh Mas Ibnu Pau kalau nama pekennya. Nah itu keren. Mungkin jenengan bisa nanti di podcast itu. Dipanggil saja segera Mas. Nah, boleh itu. Itu juga beliau itu sebagai pengasuh pondok menggabungkan bagaimana keagamaan dan kebudayaan ini menjadi pilar utama dalam membentuk karakter anak terutama karena banyak kegiatan Mas, ada ngajinya, ada les bahasa Inggris, ada menari di dalam pondok. Jajal mau jenengan cari ada dari Inggris, ngomong bahasa Inggris itu jajal Pak cari. Ya, bisa tapi selalu sudah lama jadi lupa. Nanti sekali-kali pas jenengan rekap nulisnya bahasa Inggris. Next time. Apa sekali-kali pidato pas yang desa bahasa Inggris pas rapat-rapat saya ngrungokke pegel. Berarti kan istilah ada pengerucutan budaya yang fokus di mana. Iya. Jadi kita perlu bagus lah itu publikasikan biar warga desa lain tahu secara biasanya kan kita kan yang tahu hanya internal yang dalam desa itu saja. Betul. Orang luar desa kadang nggak tahu, yang ngertinya ya kayak nggonku Tegorejo ngertinya mau ono sepur macet. Padahal di dalam desa banyak hal yang bisa digali ya. Setelah ngecek di YouTube, di googling atau apa, banyak ada inovasi apa atau mungkin dulu penemuan apa misalkan di situ tidak terpublikasi. Kalau kita di dunia pendidikan itu kan ada istilah jurnal. Ya, itu Pak Cari masuk urusan jurnal enggak ya? Profesor kalau tadi ini. Jangan Mas, gaweane wis akeh. Jangan, enggak usah. Urusan arsip biar nanti ada sendiri. Ya, kan ada jurnal desa lah mungkin. Oh iya, jurnal desa. Jurnal desa. Tapi kan ada urusan perizinan misalkan orang punya kesenian atau anggap aja kegiatan warga apa terus pengen dipatenkan, cari konsultasi ini bagaimana saya punya usaha rebana biar dipatenkan, itu ada nggak? Ada, itu yang di Pilang itu. Pertama kita bikin kelompok masyarakat itu, kemudian di SK-kan kepala desa. Kemudian dari SK itu diajukan ke Dewan Kesenian Kendal, sehingga nanti dapat sertifikat bahwa ini sudah terdaftar di Dewan Kesenian Kendal, diakui, legalitasnya diakui. Yang pondok Dalem Wongsorogo itu, itu kan istilah itu bahkan sudah dibikin yayasan Mas. Itu kan istilah kan tetap ada urusan perizinan tetap ada. Iya. Kan biar resmi, cuman kan hanya masyarakat kadang nggak tahu. Iya betul. Makanya kadang-kadang kan antara kita fokus di budaya yang kita terapkan atau kita terlalu budaya di marketingkan. Kadang-kadang kan orang kayak misalkan di Jawa Timur lah, Ponorogo, Ponorogo, orang tahu Ponorogo jelas, kan tahu semua kan. Mungkin sudah dipublis itu. Cuman mungkin di Ponorogo ada budaya lain, mungkin kesulitan ketutup karo kui. Soalnya kan yang mempublikasikan kan kota. Nah, kota. Dan kalau kita Kendal ada apa publikasi, desa mungkin mempublikasikan apa ya udah kita independen. Nah, kalau ada orang yang mengerucut pengen cari desa A ciri khas apa kan kelihatan di situ kan. Nah, ada
Yang drum black lipstick itu juga sudah dari dulu sudah punya surat legalitas dari Dewan Kesenian, baru diakui sebagai kelompok kesenian lah yang terdaftar di Dewan Kesenian Kendal. Resmi berarti udah. Ya kami pemerintah desa kan mendorong seperti itu biar legalitasnya. Satu, mereka diakui. Kedua, misalnya ada sponsor-sponsor itu biasanya mensyaratkan, nah, legalitasnya mana kok nggak ada. Kadang kalau nggak ada kalah. Iya, coret. Bisa dapat sponsor sih kalah, coret karena mensyaratkan punya legalitas. Apalagi kalau misalkan di desa ada kegiatan apa, misalkan Karang Taruna, PKK atau apa dan sebagainya, mungkin kan itu masuk ke kegiatan khusus kan, ibaratnya diundang ke desa atau mungkin kan dibina atau bagaimana. Ya, perbedaannya kan gini Mas, antara lembaga kemasyarakatan desa LKD, Karang Taruna, PKK itu kan dibina langsung desa. Itu kan memang SK-nya desa. Betul, ya. Dan itu di bawah naungan desa. Tapi kalau yang kelompok-kelompok masyarakat ini kan mereka bukan RT, bukan LKD. Oh iya, betul. Timbul dari masyarakat sendiri, dari bawah. Nah itu memang makanya legalitasnya berbeda dengan yang makanya kan pernah aku ada di wilayah gitu, ada Pak RT ini kan gimana, coba konsultasi ke desa Pak Care, Raden dinas apa maksudnya sana, dinas pariwisata. Ya kita paling membantunya itu pada saat awal di SK-kan. Memang pertama kan harus ada pengakuan dari urut-urutannya dari tingkatan terendah dulu desa lah begitu. Ono ra diakui repot ra. Iki ono ngurus iki. Dari mana iki? Iki bisa Sidoarjo ngarang iki repot. Kemudian ini ya biasanya permasalahan di masyarakat. Itu kan ono perkelahian, tawuran, gagal panen atau mungkin dagang usaha bisnis, lahan-lahan mahal sewanya, terus perizinan, terus warga mengeluh yang tenang di TV ya, yang kita tidak di wilayah kita, dolar, watt, rupiah, blok atau apa kan kadang kan itu kan tapera gitu, yang terbaru tapera tabungan perumahan rakyat. Semua dipikir marah ngeluh. Nah, nanti tempat jenengan di desa Rejo, masalah-masalah di masyarakat itu berarti kan alhamdulillah masih bisa terkendali kan. Biasanya kan temeng pertama itu Pak RT yang berhadapan langsung di masyarakat kan, istilahnya ada hal apa, baru nanti kalau sekiranya levelnya sudah berat baru dibawa ke desa. Ya kan namanya aja kita satu desa berapa warga? 5.000, 6.000 jumlahnya. 6.000 lebih, kalau kita 6.000 lebih lah. Ya lumayan banyak, 6.000 lebih. Banyak. Nah, sing demo ngeluh. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Demo masa apa-apa, tapi ada khususan apalagi kan dari permasalahan itu di masyarakat kan, berarti kan sampai di desa Sidoarjo kan itu kalau Agustusan kan ada karnaval sendiri, iya kan? Atau ikut kecamatan? Kalau beberapa tahun ke belakang ini memang kecamatan kan mengharuskan desa-desa mengikuti. Jadi kita ikut kecamatan, jadwal kecamatan karnaval. Tahun kemarin ikut kecamatan. Kirain pernah ngadain sendiri karnaval. Kalau tingkatnya desa belum Mas. Cuma nanti ke depan lagi dipikirkan. Kalau yang muncul dari masyarakat, dari RT, RW, bahkan dari dusun, bahkan malah mereka inisiatif dewi keliling dusun itu ada memang. Kayak zaman dulu kayak grebek Ramadan atau apa kan. Ada sendiri karnaval menjelang Agustusan atau apa desa dan sendiri kan. Silakan di situ kan biasanya kan kalau permasalahan di masyarakat seperti perkelahian, tawuran apa gagal panen, pertama kayak gagal panen itu kan kadang-kalanya kan ada yang istilahnya per wilayah. Di wilayah sekitar dusun A cocoknya ditandur pari atau gitu cocok apa ini ya. Kadang-kalanya ada yang menang udah berhasil panen terus ya misalnya kalingan zaman tak cepiring, pabrik cepiring, nah itu kan gula.
Nah, di situ kan, walaupun kan gula di situ sebenarnya tetap ada beberapa desa yang nandur gula wilayah mana. Tebu ya, tebu. Nandur tebu bukan nandur gula. Nah, itu sukses di sana. Walaupun nanti pas acara ya rata-rata warga-warga desa itu yang datang wiwitan itu kan. Nah, semacam itu jadi acara kumpul-kumpul tidak hanya karena Agustusan atau apa di situ. Istilah momen bersyukur bersama sudah bisa mengatasi kegagalan apa warganya kan. Bisa dibantu dari pemerintah desa atau memang inisiatif dari warganya sendiri-sendiri kan. Nah, dan kalau dari desa Sidorejo biasanya dari permasalahan masyarakat ini itu level pencegahannya bagaimana? Semua di RT RW kan jangan pasti ada musyawarah desa, musdus atau apa kan. Kalau kita di sekolah kan ono BK guru konseling curhat-curhat ke desa lah. Pak warga ono apa ora curhat-curhat ke pacare, curhat-curhat apa malah akhirnya ganggu jam kerja. Ada nggak kira-kira mereka yang pengen yang penting jangan curhat istrinya atau suaminya. Itu masalah keluarga. Kan persen itu kan. Enggak mas, nanti kan kalau pencegahan itu berarti kan persuasif, mengajak gitu, persuasif. Kalau persuasif ya tadi, kalau boleh kita sematkan desa Sidorejo itu desa religi yang berbudaya, religi dan desa berbudaya, atau digabung desa religi yang berbudaya. Itu dua pattern pola itu bisa menjadi rem pertama di masyarakat, menjadi shockbreaker yang kuat ketika ada goncangan di masyarakat. Goncangan horizontal di horizontal betul. Kenapa? Karena memang lebih mudah mengajak masyarakat melalui budaya dan melalui keagamaan. Betul. Ya bisa tertib. Iya, bisa tertib semua kan. Ketika keagamaan itu anak-anak kecil masih sore hari sekolah TPQ, madrasah. Maka juga berkurang tingkat kenakalannya. Anak-anak remaja lah. Sore hari dihabiskan untuk mengaji di TPQ. Itu kan nggak ada toh. Kalau apa itu? Kalau kita di luar negeri kan ada penempatan orang-orang nakal wilayah di bae. Oh ya. Zonasi kenakalan. Saya nakal di daerah dusun-dusun iki, RT-RT iki. Itu terus kadang-kadang ngurus-ngurus apa ke kelurahan terus Pak Care wah ngengel omahmu pindahin kono wae isone ojo ora iso. Ada gak kayak gitu ekstrimnya kayak gitu? Enggak, ya itu karena kita sudah ada remnya dari sisi keagamaan dan budaya. Nah, keagamaan tadi saya sebutkan dari usia dini mereka sudah sore hari, nanti malam hari setelah maghriban ngaji di musola, di masjid, di rumah-rumah para kiai. Habis ngaji paling mainnya di lingkungan sekitar. Habis itu capek terus tidur. Berarti kan istilahnya kan permasalahan di masyarakat itu masih nyambung dengan budaya. Iya, keagamaan dan budaya. Itu kan masih jadi kan otomatis kan jika ada suatu masalah kan tidak sampai berlarut-larut. Iya, gitu kan. Itu yang pertama yang masalah persuasifnya, pencegahannya kita galakkan seperti itu. Atau kalau dari segi budaya kita punya lipstick itu drumbleng. Mereka bisa menyalurkan hobinya, tidak terus sekarang kan ekstrim mas, ngeri kan, tawuran di mana-mana itu kan ekstrim sekali. Lagi ikuti game, kirim Free Fire, Mobile Legend, pengen praktek langsung di lapangan. Berarti kan pengaruh game online gitu. Yo ngano mungkin pak, voucher enteos langsung main fisik saja daripada main di aplikasi. Iya tadi sepak bola itu betul ya, sepak bola olahraga itu bisa meredam tingkat permasalahan. Yo asli sing melatih secara tidak langsung budaya penjenengan itu satu ada sepak bola di situ, pas di situ perapatan sekalian. Rame. Melatih kesabaran orang ngantri, main ngamuk tapi kok terhibur bal-balan. Kalau di tempat saya kan main ngamuk, wah tetap depan toko biasa tak serang ya waduh. Di situ kan ada menjadi solusi berarti
Jadi kan menjadi ya solusi dalam rangka langkah persuasif mengajar. Benturan pertama, rem pertama di masyarakat bisa mengurangi gejolaknya dari usia dini loh Mas. Iya. Nah kalau usia dewasa lagi kan beda lagi tahapannya. Berarti kan otomatis kan secara umum gitu kan tugas Pak RT rada ringan di masyarakatnya kan. Ya Bantu Siti Popi. Pak RT. Maksudnya perihal Saya tuh kalau nyebut gini Mas. Iya. Mas Wajib, Pak RT itu adalah jabatan kehormatan. Wih, paling rendah ada guys. Ujung tombak pemerintahan paling rendah, Iya. tetapi jabatannya kehormatan. Paling Ya bagaimana? Secara gaji nggak ada kadang. Perjuangan dan doa. Tapi memang jabatan kehormatan karena kalau di desa kami Mas, ketua RT itu dipilih langsung oleh masyarakat sekitar, dikumpulkan, terus kita ya sama pilihan kepala desa atau pilkada itu. SK-nya 2 tahun sekali. Iya, kalau itu nanti setelah terpilih, Betul. bikinkan berita acara bahwa yang terpilih si A, si B, kemudian di SK-kan kepala desa. Iya. Itu saya sebut jabatan kehormatan. Karena apa? Karena perannya vital dan sangat penting. Sekarang tahun ya. Acara tonggo-tonggo dikutu ada TRT minimal 30 tahun menjabat wis. Kadang-kadang guyonane ngene. RTW PTE tanggane ngentuk ngerti kan Mas. kalau perangkat desa atau lurah belum tentu tahu. Lah saiki PTE kadang ora mlebu kandang ning wit pelem ngono kae gantongan lho kae. Nggonku malah PTE tanggane ngendoke ning nggonku kadang kala niki metak jipuk. Oh salah terus tanggane kadang goleki kadang wis ora Mas. Kayak bleo sisan. Ya paling itu sih Mas. Kita memang menggalakkan kebudayaan dan keagamaan sebagai saling rem pertama lah. Jadi masalah-masalah tidak timbul. Kalau dari sisi pemerintah desa, biar tidak banyak timbul masalah di masyarakat, ada pepatah Mas. Pepatah iki saka jenengan dhewe apa saka sapa iki? Ya saka iki. Saka ngarang-ngarang dhewe. Kita patenkan Mas. Arsip bilang aset melayang. Arsip bilang aset melayang. Karena banyak permasalahan di masyarakat ini karena kita kurang peduli arsip Mas. Jadi saya sebutkan memang kelemahan Indonesia itu kan begitu. Tapi ada lagi semboyan gini. Apa? Masa lalu adalah arsip, masa depan Masya Allah. Itu ada. Wah itu yo beda lagi. Itu semboyan jenengan. Orang ngerti aku sama Pak Ustadz sopo orang tim zaman biyen. Nah, kenapa kok arsip kaitannya dengan masalah yang timbul di masyarakat? Karena begini, banyak yang masyarakat yang biasanya bermasalahan dengan batas tanah. Oh iya, betul. Batas tanah, warisan, kepemilikan lahan. Nah, kenapa? Karena dulu kan orang tidak ngelegewo. Orang tua mewariskan hanya lewat lesan, dipacung-pacung ke. Kayak lo tanah A, gunmu, tanah B, gunmu. Tapi tidak terarsipkan, tidak ada hitam di atas putih. Ya sama seperti halnya di tempat saya. Kadang ada yang dapat tanah Belanda. Nggak tahu saya statusnya, ada yang bilang biar Londone kalah perang balik Belanda. Ada yang bilang itu Londone mati karena dulu amit-amit lah ada pembantaian zaman agresi militer pertama kedua tahun 50-an. Ada lagi yang bilang itu dulu ada Mas pejabat di situ menang lelang tanah, terus dibeli ini lah. Kadang kalanya saat kita ke desa itu kadang bingung. Ini ada beberapa tanah bekas Belanda nggak bisa disertifikatkan. Nah, ada yang batasnya sudah jelas, ada yang itu enggak tanah itu tanah farponding enggak Mas? Enggak tahu. Ya sekarang ngono lah. Pokoknya pinggir jalan gitu. Tapi memang di sudah data buku sedesa enggak masuk ya. Ada yang enggak masuk, tapi ada yang masuk. Oh, ada yang masuk, ada yang masuk. Oh, ada masuk istilahnya dulu katanya itu tadi jenengan dipernah iki ngunmu ae ngunmu iki. Tapi ada catatan peta ada. Nah, terus ada di apa istilahnya di SK kan di sertifikat bisa, tapi ada yang tidak bisa. Kayak di wilayah Gemo itu kan ada tanah-tanah Belanda nggak bisa dijadi milik. Nggak tahu itu gimana. Ya itu makanya kan arsip
hilang aset mayat. Iya betul. Maka kita mendorong bagi yang belum punya kepemilikan itu, atau bahasanya lah segel desa atau sertifikat, yaitu segera diurus. Kita fasilitasi. Kalau itu terjadi perselisihan, selama bisa dimediasi tanpa melakukan atau melanjutkan di jalur peradilan hukum, lewat jalur hukum, kita masih bisa memfasilitasi. Kalau sudah Kita sampai carikan berlarut-larut berpuluh-puluh tahun kan repot juga itu. Iya, repot. Repot juga kan, nanti apalagi kalau sudah Jelas repot. temuannya sudah transaksi, biasanya ada transaksi jual beli masa lalu sudah. Ternyata si anak tidak dikasih tahu kan, pernah ini ya, kadang kan jadi timbul sengketa tanah dan sebagainya kan. Nah, kalau desa ada arsip ini, makanya kan ilmunya Pak Care, ngerti, kayak persil piro, kodenya Ya, kalau masih mau di mediasi desa, kalau tidak mau ya silakan diperdata aja kan. Ribet meneh. Kadang-kadang sudah diberikan penjelasan nggak mau tahu atau tidak mau mengakui kan. Padahal dulu seperti ini sejarahnya. Kadang-kadang sejarah kan juga abu-abu Mas, karena terlalu lama. 50 tahun, 60 tahun yang lalu. Selalu arsip ini lebih susah mulai. Betul, 80 tahun yang lalu lah. Ada susah. Ya sudah. Makanya kalau tidak mau dimediasi ya kita monggo, kalau itu mau di jalur hukum artinya akan perdata. Betul. Padahal kalau kita mau legowo, biasanya Mas ya, yang mau legowo antar keluarga atau antar tetangga legowo, ya akan ketemu 50-50 win solution. Tidak harus sampai ke peradilan, pengadilan. Ya kan, makanya istilahnya polanya kan win-win solution, 50-50. Ya, menawarkan 50-50 kan untuk jangka panjang. Tapi kan tetap istilah di situ kan istilah harus kesepakatan harus catat juga kan. Diarsipkan juga kan. Dari itu udah berhasil. Ya, nah saya bahasanya begini, bilang tanah sejengkal. Kuwi nek di kelas ke ganjaran sampai nanti akhir zaman kan begitu. Dibahkan Maljaria. Tapi kalau kelebihan satu jengkal, ojo merasa gegah. Nah, ojo merasa gegah. GG itu bukan punyamu, punya orang lain. Kadang-kadang yang repot kan gini, kadang ada, makanya berarti kan kota ada arsip sendiri, arsip daerah. Desa ada sendiri, kecamatan ada sendiri. Kadang keluarga yang punya, tiap kakak punya arsip sendiri. Zaman orang tua ini diarsipkan perlu, makanya dalam kan arsip dimasukkan lemari atau fotokopi double atau apa catatannya, atau mungkin kasih cover barus atau apa biar enggak dimakan rayap atau apa kan, biar untuk jangka panjang kan. Itu namanya awet mulai sekolah ke. Senyuman bang. Pasti aman aku ya. Pasti aman. Film-film kan pengarsipan kan kayak lemari besi baja di dalam. Tapi rahasianya apa ya Mas? Tiba kok pesawat ya arsipnya. Ya mbok. Pesawat itu. Ya mungkin ya ditutup, dikerdusi, dibungkus lagi plastik. Awet. Tapi kan saking awetnya nggak pernah dicek juga repot nanti kan. Soalnya nanti kan ada nomor-nomor surat juga. Kan. Tapi kan kalau kelamaan di bank nggak lulus ya juga kasihan. Sekolahnya rampung-rampung. Nanti kan arsip di sekolah juga ada. Berarti kan kita sendiri gitu. Ya pengalaman lah biasa pengalaman. Gitu. Ada kalanya kan ada di tempat saya, di tempat teman juga ada gitu kan, tanah dulunya katanya tanah keluarga terus jadi kantor sekolah tuh kantor militer tuh ada pengamil atau itu ada. Ya mungkin istilah bahasanya udah hibah gitu kan, di masa lalu mungkin hibah, tapi arsip hibahnya itu tidak ada. Betul. Akhirnya keturunannya menuntut itu untuk kembali. Sedangkan yang make tidak menemukan catatan bahwa ini milik itu, nggak ada, cuman dipasrahkan untuk bangun ini. Nah, akhirnya kan desa kadang menyerah. Semoga lah, gue lari ke dinas pertanian atau pertanahan atau bagaimana. Nah itu gimana? Ya kalau seperti itu berusahanya piye terusan gue. Berarti kan istilahnya kita kecolongan, ada arsip dari masa lalu ke sini, ternyata kita
istilahnya ya jenengannya arsip kan mesti ada yang kita nggak tepat atau apa. Nah, kita kan taunya hanya pendataan berkas masuk simpan, berkas masuk simpan. Tapi kan saat ada suatu kejadian apa, arsip A, B, C, D saling terhubung atau tidak. Kadang-kadang kan kendali itu yang kita lemah. Ya itu memang desa seyogyanya loh Mas. Harus punya ilmu arsip Mas. Di mana belajarnya? Yang bisa memberikan pelajaran itu hanya dinas arsip. Ya itu sayangnya mereka tidak berbagi ilmu kepada kita. Untungnya di Jojo kan sudah pernah diikutkan lomba arsip dulu tahun 2012. Jadi tahu. Jadi tahu bagaimana membuat indeks arsip tertata rapi, pengelompokan arsip, kopian buku simpen ke lemari bar ngono tok tapi ra golek ini arsip statis, arsip instatis terus arsip sampul malah banyak lah contoh-contoh itu. Berarti kan kalau di buku besar kayak ensiklopedia itu berarti kan di halaman akhir ada indeks berarti kan. Ya. Ini kode berapa itu kan yang tahu kan orang perpustakaan atau orang arsip. Betul. Jadi kita kita itu mengelompokkannya. 1 tahun. 1 tahun. Nah, lama. Gua kalau di desa ini paling sering kan produk hukum sama arsip mutasi tanah. Nah, biasanya ngeriskan. Gue itu yang paling sering. Ketika surat menyurat itulah. Wah, mesti buka arsip. Gitu. Nah, ya produk hukum arsip tanah ini dibedakan. Tidak boleh sama. Kalau kita mungkin desa lain berbeda, tapi kalau kita sudah sampai ke tahap itu, karena kalau saya ngajari, nah mikir sendiri tidak mungkin bisa. Apa sih? Kemudian ditata di box file masing-masing per tahun, per kategori, pengelompokan, ditulisin nanti di kardusnya atau di box filenya. Ini tahun sekian. Ini sampean iki pacare apa mau dinas pengarsipan nih. Kita terus punya buku bantu tahun sekian sampai sekian. Ini di box nomor berapa. Jadi kita mudah mencarinya. Soalnya itu serap perlu Google lagi. Ya kelemahannya tadi Mas, kalau tidak digitalisasi, kertas itu kan punya umur. Ada umurnya, betul. Kalau digitalisasi sampai kapanpun. Betul. Aku juga pernah terarsipkan di kertas catatan zaman Mbah Buyut sudah 70 tahun itu kan. Itu juga sama, perawatannya repot juga. Mau dibuang, dirongsok. Yang paling repot ini Mas, takutnya human errornya kita. Oh iya. Kenapa? Saking banyaknya arsip, tenaganya, pikirannya terbatas. Orang di desa kan nggak banyak, tapi harus mengelola ribuan sampai puluhan ribu arsip. Kadang-kadang setelah cari lupa, posisinya itu lupa. Itu kan human error. Padahal sudah tahu rumusnya, tapi bisa jadi itu jadi human error. Banyaknya sih Mas. Saking banyaknya, betul. Nah, itu kalau di digital kan enak. Mesin enggak, kita tinggal ketik aja, klik. Nah, bisa untuk membangun ke digital kan perlu langkah waktu juga kan. Nyekani siji-siji itu kan memang nanti kalau sudah berjalan berapa tahun kemudian kan enak. Ya lagi-lagi kita itu terlambat. Zaman dulu kan arsip dicatat zaman Belanda. Dicatat. Kemudian era buku dibukukan arsip. Kemudian era digitalisasi diarsipkan digital, scan di luar negeri kan sudah begitu. Sudah. Jurnal ilmiah. Sudah kemudian skripsi dari kemudian statistik di pemerintah semuanya sudah digital. Kita kan belum baru mau mulai, ketinggalannya berapa kita kan terlalu mendambakan teknologi ya. Wah saiki foto HP cekrek wis kameranya bagus kan, baru siap sekarang ya. Terakhir ini ya mungkin ekosistemnya atau SDM-nya manusia belum sampai ke situ Mas. Memanfaatkan teknologi mungkin buat selfie, buat foto, main TikTok. Ya boleh. Ya masih bagus. Ya boleh, tapi udah selayaknya menyusul negara lain. Tapi kan kayak walaupun seperti itu, peralatan kantor pun berubah sih. Kalau dulu kita ada mesin fax, dapat kiriman informasi fax atau fotokopi fax masuk gitu kan.
Terus untuk pemindahan data sekarang kan pakainya HP foto cekrek. Kalau dulu kan kita ada mesin scanner gitu kan. Iya. Scanner masukkan kertas, ini kayak fotokopi terus jadi digital gitu. Satu prosesnya. Lama ini masuk kan. Di double arsip itu kan. Makanya kan di situ kan kalau kantor yang sudah ada bagian pengarsipan enak sih. Tapi kalau misalkan desa yang belum juga repot sih. Ilmunya Pak Cari wabeh numpek dari siji ora ana asistennya. Ya kira sekarang udah pakai mesin tag lah Mas. Iya untungnya kan. Udah nggak ada lah. Dulu saya ada yang pakai mesin tag Pakai udah email sekarang nggak pakai. Iya. Faksimili kan. Langsung pakai HP bisa sekarang. Iya, wargane nomor WA-ne sapa etet WA. Udah dulu kan sudah, tapi tetap aja di tempat saya tetap ada yang beda. Apa ya? Di tempat saya tidak ada namanya WA grup RT, nggak ada. Soal warga nggak suka. Kenapa nggak suka? Soalnya HP kebanyakan dikuasai anaknya karo putune. Oh iya. Jadi akhirnya kan kalau ada kumpulan RT biasanya orang Pak RT kan penasi kumpulan RT ra perlu parane siji-siji. Langsung diumumkan di grup gitu ya. Tempatku iki aku nak kumpulan RT ki sekeliling siji. Jolali ngombengi kumpulan RT teko. Jadi aku masih door to door. Iya. Makanya di RT memang dalam masih satu desa RT tempatku selatan aku kadang diguyu Mas Mbak pakai WA grup aku jabat RT 10 tahun sebelum aku ada RT itu juga sama pakai undangan tahun itu udah itu toh jadi masih pengen merasakan momen lama. Kata teman lain kan WA grup ngombengi ngesok ono kumularan didiet dah perintah Pak RT jalan karena enggak beda. Berarti kan itu ibaratnya pengarsipan. Saya pengarsipanku ya paling ya undangan RT tak ya, tamu datang ke RT menginap atau apa gitu. Nah, itu ada catatan itu tetap catat ada soalnya kadang-kalanya ada dinas apa masuk ke kami hanya ya mungkin paling gampang ya kantor bank nyilih apa ora Mas bener tuh ramai iki kok sampean ngetok surat domisili warga di sini ini betul ini. Tapi ada yang gini, yang ngeseli gini. Warga sebelah. Pak RT, aku memang udah warga nih sampean Pak Muhajir. RT ku kangal jalur tanda tangan kakak diceramai saya jalur gini sama dengkul pi. Ojo ra iso. Memang gini Mas. Teknologi ini kan mempermudah semua kegiatan kita. Betul. Cuman kadang-kadang ya kalau saya tuh berpikir kalau semuanya digantikan teknologi kan ya hilang. Jadi dirinya orang Jawa itu hilang. Ciri khasnya hilang. Ciri khususnya hilang. Ciri khususnya betul. Contoh ya, pakai grup RT misalnya. Jangan-jangan lama-lama nggak ada kumpulan RT, karena semua masalah dirembukin di grup ya. Maka kedekatan emosionalnya masyarakat itu kan hilang. Vibes-nya masyarakat itu kan hilang. Betul. Nggak ada. Ya teknologi memang bagus untuk membantu kita. Cuma kadang-kadang kalau itu diterapkan full di nggak bisa. Udah lingkungan kita orang Jawa tuh. Ngotot di kumpulan RT itu udah tak kasih selebaran. Ini kan biasanya tanda tangan kumpulan RT. Itu perlu nomor WA-nya ditulis yo. Pak RT apal. Terus wah HP ku ki go putuku. Oh anu Pak RT rahasia. Ini mas nggak pernah terwujud gitu kan. Berarti kan nuansa 90-an masih ada. 90-an. 90-an. Kentongan teng. Bukan gue saya Pak. Masih ada? Masih ada, walaupun ada dua, satu kayu, satu besi. Di kumpulan teng. Saya kira ojo teng Mas. Apa? Ganti apa? Ganti ning grup ya. Grup WA diumum kayak dikasih nasi. Nanti kampungmu sebelah ada lagi nyilih mic di musola. Oh iya, lu banget. Ya nanti kumpulan RT di tempat ini. Lah tapi kadang terdengar di tempat gue nyebeli. Kumpulan RT kok tempatnya ning kuwi terus atau pindah-pindah. Ya efektif itu pakai speaker tuh. Speaker itu kan. Nah, makanya nanti ada budaya yang beda-beda di tiap kampung itu ada budaya dalam hal kemasyarakatan. Enaknya kumpul bagaimana tuh ada sendiri. Analogi lagi ya. Iya, betul analogi. Kita tuh jangan kasih ikan terus, kasihlah kailnya. Alat untuk memancing ikan. Ikan biar nggak ini ikan salmon. So kayak ikan teri.
asin kan, nah, terus kailnya atau jalannya kan berarti kan lebih ke alatnya namanya. Iya, makanya Tidak di hasil akhirnya dapat. Iya. Bahasanya analogi gitulah. Alatnya. Kita kasih kailnya, kita kasih alatnya untuk memancing ikannya. Ya kan di situ kan. Suatu saat kita tidak diberikan ikan, kita bisa cari ikannya sendiri kan begitu. Iya. Makanya kan penataan seperti itu kan kalau kita di kota kan ada dinas tata kota atau apa kan, otomatis di desa kan ada apa ya urusan tata warga. Nggak ada ya. Ngarang gitu ya. Ngarang kan mengerti tata warga sing wilayah kini khusus petani kini profesi iki. Nah. Ya di situ kan kadang-kadang ada beberapa wilayah. Nah, kalau di tempat saya kan separuh sawah, separuh rumah penduduk. Nah, sepintas memang dari luar rumah-rumah, ternyata batas RT saya sampai sawah pojok itu masuk semua. Dan kalahnya pun kadang berarti mayoritas kalau desa jenengan Tegorejo itu persawahan ya? Separuh sawah. Separuh permukiman penduduk. Hampir itu separuhnya. Jadi masih ada sisa panjang. Macam itu. Menangnya kan kita desanya berbentuk persegi gitu kan. Jadi kan kelihatan jalan raya, tadi lalui kereta api juga, terus kita ada beberapa jalan tol juga perbatasan juga gitu, di situ kan. Jadi sungai juga ada semua, 2 sungai besar kan, satu Kali Putri sama Sungai Senderan ada di semua di situ. Jadi kan di situ kan otomatis kan itu ada menjadi budaya di masyarakat sendiri kan. Kalau dulu kita di zaman sekolah, zaman purba kan, masyarakat identik kalau di pelajaran sosial itu kan di pinggir sungai mencari ikan atau apa, kultur budayanya seperti ini masyarakat. Tapi kan saya kira berlaku. Ya paling yang masih ya gitu kan, paling kan jenengan sudah nggak ada ya budaya pagi hari di pinggir sungai. Subuh. Udah, kita sudah tertib. Oh, tertib. Tempatku masih ada. Jambanisasi jalan. Oh, jamban di rumah ada, tapi nongkrong di luar masih. Makanya di tempat sis kamplengku ojo sampai ono udun. Nah, ono udun malam hari tertinggal. Besok pagi ya bar subuh ono wong 5 10 nongkrong ning pinggir kali. Berarti kan bantuan itu kan masih ada kuota itu sudah. Ya kalau saya melihat ya kalau kuotanya mencukupi tidak ada masalah sebenarnya. Ya, ketika kuota itu tidak mencukupi, nah ini yang jadi masalah. Di istilahnya efek berantainya kan repot juga kan. Sumber dasarnya itu sih kuota dan gitu. Kemudian perihal inovasi teknologi lama menuju teknologi baru di desa jenengan ada inovasi baru-baru. Ngeri itu. Lama, baru. Yo sithik-sithik aku ngrewang sithik. Real teknologi inovasi dan juga. Iya, jenengan yang bikin website. Malah jujur nyebut ke. Ya, kita berpodcast bersama tadi kan melihat inovasi apa saja dari hal teknologi website atau mungkin teknologi IT, teknologi budaya, teknologi kesenian, terus istilahnya teknologi inovasi apapun di masyarakat kan banyak sekali kan. Ya. Jadi kan seperti halnya di tempat panjenengan kan pondok pesantren besar kan juga ada di situ kan, sekolah-sekolah juga ada juga di situ kan. Kemudian istilahnya apa ya? Pasar kota ya ada di situ ya. Pasar kabupaten ya. Pasar kabupaten. Artinya masuk kabupaten loh Mas. Ya. Ya podo ngono di suatu kerja podo. Pasar kantor kabupaten. Bukan, kantor-kantor kecamatan berada di desa Tegorejo ya. Bukan di desa Pengenarum itu ya. Pegandon Tegorejo bukan desa Pegandon malah tidak ada kantor kecamatan. Kantor polisi, tentara, koramil di desa. Nah, itu spesifik teknologi maksudnya apa? Pertanyaannya tadi. Ya, tadi kan teknologi yang saat ini dari lama ke baru yang pemerintah desa berarti ya. Pemerintah desa dan masyarakat yang jenengan terlacak kira-kira yang sudah kelihatan di masyarakat di samping website sama tadi kan sempat kita sebelum mulai podcast ada konsep dari jenengan smart village. Itu apakah termasuk bentuk teknologi atau bagaimana? Smart village desa cerdas itu kan program dari Kemendes, Kementerian Desa. Oh gitu. Kerjasama dengan Bank Dunia. Kalau saya tidak salah ingat, dari 20.000 lebih desa se-Indonesia,
yang terpilih hanya 3.600, sekitar 3.600 desa. Di Kabupaten Kendal sendiri ada 20 desa Mas yang masuk itu. Masuk juga Nasional itu ya, nasional. Saya bikin proposal untuk mengikuti seleksi ya, semacam perlombaan sih, tapi bukan perlombaan sebenarnya, tapi itu karena seleksi. Seleksi itu jangan diwawancarai atau diinterogasi. Nah, namanya aja program Smart Village, Desa Cerdas. Oh iya. Yaitu seleksinya cerdas Mas. Nah, harus serba online. Serba online. Oh, serba online. Kita ngirimkan video profiling desa. Video profiling desa satu. Kedua kita pakai proposal itu. Proposal ada. Proposal kemudian kita upload melalui aplikasinya. Aplikasinya ada. Kemendes ya kan. Baru nanti setelah itu lolos. Tidak administrasi, kalau lolos diseleksi lagi. Oh gitu. Proposalnya ini sesuai enggak dengan kemauan program Desa Cerdas milik Kemendes. Dihubungi sama sana, ditelepon. Iya kita diberikan surat SK ya, keputusan bahwa kita masuk Desa Cerdas. Kebetulan kita masuk. Ya tujuan Desa Cerdas ini saya kira juga sama dengan pertanyaan jenengan tadi itu, bahwa terkait dengan teknologi. Bagaimana membantu desa mengembangkan teknologinya dan komunitas-komunitasnya. Artinya kita diberikan bantuan berupa barang nantinya, IT ya, barang IT ya, komputer dan lain-lain lah. Terus juga membentuk komunal masyarakat, komunitas masyarakat secara komunal itu diberikan penyuluhan tentang teknologi, penggunaan teknologi, bagaimana memanfaatkan teknologi, menggunakannya. Berarti kan itu kan dari Panjenengan berarti istilahnya kan tidak hanya komunitas lembaga kecil yang dari desa saja. Kan, apa itu? Misal Karang Taruna atau apa RT RW kan tadi kan lebih komunal kan berarti kan komunitas masyarakat langsung. Iya, komunitas masyarakat. Langsung yang dipakai. Iya, dari berbagai kalangan. Bisa dari kepemudaan atau perempuan. Kan asik kalau misalnya ibu-ibu itu bisa bikin keripik misalnya, keripik singkong. Dengan penyuluhan teknologi, mereka bisa main marketplace. Keripiknya bisa dijual melalui marketplace. Nah, sintuku tonggone karo tonggo sebelah. Nah, kalau pakai marketplace kan semua orang tahu Mas. Tahu semua, betul tahu semua. Biasanya kan hanya sekitar desa. Karepe ngono, karepe gambaran besar desa cerdas loh. Karena itu wong Jakarta, wong di sing ado-ado di luar desa. Itu bisa tercapai atau enggak kan? Iya, yang penting ya, yang penting kita sudah diberikan pemahaman packaging yang bagus seperti ini, nanti pemasarannya lewat digital seperti ini, pakai marketplace seperti ini, pakai Shopee, pakai Facebook, TikTok sebut, pakai TikTok, nah misalnya. Artinya memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Atau kalau pemuda memakai teknologi itu biasanya TikTokan, WhatsApp, Facebookan, sosmed lah. Itu bisa diarahkan. Seperti ini kan pakai melek IT soalnya. Ternyata di YouTube kita bisa bikin podcast. Gitu kan. Atau kita bisa bikin drama. Drama film, ya drama remaja lah, drama kemudaan, kemudian kita upload ke YouTube, kita monetes, dapat hasil kan, gitu. Ya secara tidak langsung teknologi kan menjadi rem terdepan gejolak di masyarakat sebenarnya. Kalau itu bisa digunakan dengan baik. Makanya kan di situ kan memberdayakan masyarakat lah, pemberdayaan masyarakat itu bisa. Gampang ngomong ya, ana masyarakat yang terkenal wajib lapor karo desa ya. Viewer akeh wajib lapor. Pacare aku wargamu, pacare Palora wargamu.
Kadang-kalanya kan masyarakat desa kadang-kalanya dumai mereka wis sukses, orang ngasih tahu suksesnya, kita suksesnya tidak dibahas di pemerintah desa, tidak tahu. Kadang Mas, lembur desa nih sama ngomong sukses ini, ngerti. Nggak ngerti. Ya itu mungkin kegambaran besar Smart Village atau Desa Cerdas program dari Itu kan dari Kementerian menemukan pemuda-pemuda itu kan berarti kan yang berpotensi berarti kan secara tidak langsung kan yang berpotensi. Iya, Siapa kan? Kalau bagus sudah ada potensinya. Kalau pengen menularkan kan memang bahasanya kalau pinjam istilah lu kan tutor sebaya, Mas. Tutor sebaya. Sing pinter ngajari sing rung pinter. Oh iya. Nah, sebaya kan, podo cah nome ngaturi cah nom. Podo ngajari sing tua piye, Pak? Sing tua pengen belajar usia 60 tahun loh. Ya kuwi ora tutor sebaya. Tutor separuh baya. Kalau itu mau soalnya. sing tutore sing enom sing jejere sih. Ada yang sering terjadi kan gitu kan, ada ustadznya lebih muda kan daripada jamaahnya. Makanya kan salah juga kan istilahnya ya, tapi namanya keilmuan kadang kan ya udah yang tetap dilanjutkan kan otomatis ya namanya program kan tentu ada kendala-kendala Mas iya. Yang penting kita melaksanakan arahan petunjuknya seperti itu kita laksanakan. Hasil akhirnya ya kita serahkan kepada proses ya sesuai prosedur dan juknisnya cuplak dan juknis ya. Wah salah opo jomplang 17 pelaksanaan iya nah sangat ada fokusnya di situ kan berarti kan inovasi itu macam-macam berarti kan iya itu desa cerdas itu 2022 kalau nggak salah itu. Kemudian tadi yang baru setelah 2022 seleksi. Oh ya. 2024 nih baru actionnya baru rekomendasi. Lama, banyak masalahnya banyak. Betul. Nah, tapi kayak tadi pengarsipan itu termasuk inovasi baru dibentuk sekalian atau di Smart Village atau tidak dibahas lagi atau gimana atau sudah berjalan otomatis? Ya kita berkesinambungan Mas. Sinambungan misalnya begini, ada Mas siapa namanya tuh? Yang Protades lah lupa Mas program pertanahan desa tuh mereka bikin aplikasi pengarsipan digital letter C desa. Ya itu kita kalau dulu cari itu lama Mas, buka dari 1.000-an data. Nah sekarang tinggal pakai laptop karena itu sudah di-scan semua, dimasukkan ke aplikasi. Ketika aja namanya siapa atau nomornya letter C, klik, keluar. Sini. Kemudian surat juga sudah mulai di digital, keluar masuk surat. Kan jenengan sudah jadi cari wis zaman now wis rada penak. Ya, karena cari-cari lama repot loh. Teman saya ada Pak cari lama zaman tahun Mbah saya dulu lurah kuno. Dia belum jadi carik tahun 80, 90, terus dia baru diangkat jadi carik itu sekitar 2010-an. Sekarang ini jadi masih ada buku kuning lawas gitu ya, buku besar, ya, buku baru gitu kan. Nah, terus kadang-kadang tiap 10 tahun sekali itu migrasikan. Wah repot juga. Repot juga. tapi ya. Tapi saya menang itu Mas. Sekitar 2 tahun saya menang itu. Belum ada aplikasi itu. Oh. Saya menang. Berarti ngapal ke kuai. Kadang buku saya bawa pulang. Di rumah tuh semalaman. Sinau. Buka koran. Dibuka lagi buku lain. Kalau sekarang tinggal ketik klik keluar. Nah, kalau datanya udah ada, sebenarnya Mas bangun data, ngumpul ke data pertama, wah berat sekali kan. Ya, kemudian karena itu berkesinambungan, akhirnya itu program-program memang berkesinambungan. Intinya menuju desa Smart Village lah. Berarti kan Smart Village kan ada targetnya, misal target 3 tahun ke depan apa lagi yang PR yang belum berlanjut. Ya, betul. Kan gitu kan. Terus strategi apa lagi? Tahun ini 2024 kan kita ini Mas. Alhamdulillah juara lomba desa kelurahan. Lagi-lagi juga penilaian lomba ini
memakai aplikasi namanya AppDesker, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Secara aplikasi kita nomor 1, terbaik di Kendal. Kemudian penilaiannya juga dibuktikan di lapangan. Jadi juri dari Dispermasdes datang ke desa, menunjukkan bukti. Mana yang kamu katakan kok bisa juara 1 di aplikasi? Buktinya kan apa-apa saja. Ada buktinya. Ada buktinya ya, kita terus pembuktian itu. Berarti kan di situ kan jangan kaderisasi ada terus berarti. Istilahnya siapa pemuda, siapa di luar kantor. Ya, tentu karena gini. Contoh dengan lomba AppDesker itu, lomba evaluasi perkembangan desa itu. Itu kan yang dinilai tidak hanya pemerintahan desa toh. Iya kan, maksudnya kan siapa yang perangkat aja atau lurah aja, yang dinilai juga masyarakat ikut perannya apa di situ. Otomatis kita harus mencari bibit yang potensial kan. Berarti kan istilahnya tidak hanya mencari tapi kan kelangsungan berlanjutnya ada terus kan biasanya kan. Soalnya kan namanya suatu inovasi atau biasa menang lomba apa itu kan kalau istilahnya misalnya kita biasa menang lomba ini kok besok 3 tahun 5 tahun lagi kok enggak, itu kan kadang-kadang kan berarti kan terputus. Kenapa why jadi bahasa Inggris loh Mas Boy. Sama saya tahu sangil by bot band. Ya itu terus kita menang lagi itu tahun 2004. Kemudian dari menang itu kita dinilai juga mampu untuk mewakili Kabupaten Kendal. Nah ini kesinambungan lagi, kita tahun ini mewakili Kabupaten Kendal, ditunjuk untuk mewakili dalam lomba Desa Cantik Mas. Desa Cinta Statistik. Nah, ini kolaborasi Dispermasdes dengan Badan Pusat Statistik itu. Jadi Desa Cantik itu bagaimana mendokumentasikan, mengarsipkan angka-angka statistik dalam bentuk yang kekinian. Kekinian sih bahasanya aku singkatan jebule. Tak kira Desa Cantik itu wilayah api ngono rapi, bukan masalah itu cinta statistik itu. Cantik semua. Kekinian itu 1, yang dimaksud kekinian itu 1 harus digital dia, wajib. Wah, yo tugas pacarnya jadi ngetiknya lu akeh iki. Ini bayarannya lu akeh. Wes, karpe. Waduh tapi. Kedua, pokoknya mau aku. Lebih Desa Cantik. Intinya harus digital kan. Yang kedua, semua data tersaji dalam angka. Wah itu penyajiannya harus tepat. Iya. Angka atau diagram lah pokoknya yang. Nah tapi kan kayak gitu jadinya gini Pak, biasanya kan statistik kan keliling nih desa, izin, wilayah RT, RW, terus paling rasi dong keliling mana berarti? Ya tujuannya itu. Gitu. Tujuannya kita itu punya satu data, satu ruang data, menuju desa satu data, gitu ya. Gitu. Jadi ketika data itu dikumpulkan semuanya, kemudian diolah, kemudian dimasukkan ke dalam website desa, maka orang ini kan tidak perlu tanya kemana-mana ketika ingin cari informasi. Misalnya begini, tadi saya sebenarnya sudah sebutkan di awal, jumlah penduduk desa Sidoarjo, ketika klik website tersebut, kelihatan perempuan sekian, laki-laki sekian, umur balita sekian, orang tua sekian, iya. Kemudian tingkat pendidikan SMA berapa, sarjana berapa, mata pencarian berapa persen petani, berapa persen pedagang. Istilah cantik tadi, berarti kan intinya itu membuat semuanya. Biasanya kan orang kantor dinas lain, tanyanya ke lapangan tidak lewat desa. Berarti kan membuat biar nanti kantor desa saja yang dikunjungi, berarti kan. Iya. Kalau bedanya kalau dulu kita kan pakai manual tuh monografi Mas. Betul ya. Papan monografi. Papan terus pakai diagram tabung. Naik turun jumlah gambar gitu. Ya itu kita masukkan satu data itu ke dalam sebuah website. Inovasinya kurang lebih seperti itulah. Tapi kan untuk menuju website hanya penyajian penampilan data saja. Tapi prosesnya di dalam kan juga
Ya, untungnya makanya saya tadi sebut kesinambungan. Untungnya, contoh data KB ya, kita sudah ada karena memang sudah dibentuk tim KB. Oh gitu. Terus keluar masuk surat, maaf, keluar datang pindah penduduk itu juga ada, sudah ada. Semua. Kemudian data semuanya masuk stunting. Nah, stunting itu ada kader pembangunan manusia, datanya diambil dari situ. Nah, saya ngomong kayak saya ini kan masih kesukarannya stunting. Kadang-kadang stunting itu kan. Penanggulangan stunting itu juga nanti data itu masuk karena itu masih. Nah, itu memang ada pos-pos masing. Jadi dalam desa itu ibaratnya Mas, Semua malah begini kalau saya kuncinya nih Pak Care ya semua saya paling ngerti kabeh kuncinya neng lawang Mas. Kuncinya ini neng lawang iso buka lawang. Kalau melihat malah bebannya desa sekarang lebih kompleks. Lebih kompleks daripada OPD pemerintah. Karena apa? Karena desa ini menjadi rujukan OPD ketika mencari data semua. Itu kan makanya kan kesannya kan para OPD menjadi dimanjakan. Sampean saya ngomong udah aku. Ya logikanya ngono. Yo, nanti nyambung sama pertanyaan linear atau tidak linear kerjaan. Lo bayangkan lulusan bahasa Inggris kongkon bedah stunting ya. Untung tidak linear. Kalau linear lo dipaksa menang. Kon bedah stunting lo. Zaman corona ngeri lagi desa. Iya betul. Disuruh menanggulangi langsung berhadapan dengan orang. Akhirnya saya kena juga itu corona itu 2 minggu gak bisa ngapa-ngapain. Leger kayak gitu. Lah hubungannya sama orang corona. Sekarang tak apa corona disuruh karantina, disuruh nggak boleh kemana-mana jaga perbatasan waktu lebaran itu terus bawa tensi daerah itu bisa Mas suhu. Iya, wah betapa ribetnya. Nah sekarang lagi digalakan stunting ya, ini ngurusi gizi. Bahasa Inggris ngurusi gizi. Lulusan SMA ngurusi gizi ora apa-apa saya ngerti ya cuman saya nonton podcast sih. Ya itu artinya kita memang dituntut lebih kompleks ya, pekerjaan kita memang harus dituntut kompleks lagi, lebih tanggung jawabnya lebih besar Mas, termasuk ngurusi bantuan. Itu tadi yang sebutkan jenengan, belum lagi ngurusi semuanya macam-macam kependudukan. Jadi semua OPD, semua dinas itu masuk jadi satu dalam. Padahal dulu saya dikasih tahu soto yang paling enak dan bukan Pak ngelih masalahnya. Soto yang paling enak, rawon yang paling enak, es campur yang paling enak itu ketika dicampurkan jadi satu belum tentu enak. Jadikan satu dalam mangkok belum tentu enak. Aku ya ngano kayak logikanya kayak ibaratnya kayak ya mungkin ahli gizi atau apa istilahnya mangan aja bareng-bareng kabeh dewi-dewi sih lah. Malah sepiring iso entek sejam. Artinya ini Mas, ketika masalah itu dipetati, dipisah-pisah, dipilah, lebih fokus. Ya memang lebih fokus. Solusinya lebih bisa optimal, bisa lebih ada, lebih tepat karena kita melatih menghandle lah itu. Yang lain menunggu tapi sama rawon paling enak ketika dimakan, wah enak banget nih, cocok nih. Sotonya juga mengusai ngenteni medho. Lu dicampur ke semua itu masalah. Bingung akhirnya kan. Buyar. Tapi enggak apa-apa memang itu. Memang kita kan tugasnya pengabdian ya kita laksanakan bersama. Ya, kurang lebihnya gitulah. Ini yang terakhir, Pak. Tarik. Jadi jenengan ada santai urung jam 12. Ya, urung jam 12, pilih jam ya. Hasilnya biar tidak pada ngantuk teman-teman gitu. Ini yang enggak nih. Jam malam ya. Jam malam. Kerja ronda. Tapi kan masih sambil jogo. Wah, kalau tempat saya nggak ada piket-piket tuh. Saya biasa nongkrong jogo monggo sono tok gitu kan. Nah, ini yang terakhir Pak Care. Jadi ada nggak kira-kira dengan saran-saran untuk semua warga atau mungkin saran untuk desa lain sekiranya di kemajuan zaman now ini seperti ini kira-kira
dengan ada saran yang bisa mereka terapkan di desa lain atau warga di wilayah jenengan, atau monggo lah sarannya gimana? Aduh, bingung salah siji saran. Wah, itu saran jenengan kepada teman-teman Iya, yang iya. menyimak podcast kita ini, podcast Pak RT ini, terutama yang mereka-mereka yang dari kalangan pemerintahan desa lain. Jadi dengan kondisi desa panjenengan, kalau kesahnya bagaimana, dan inovasi bagaimana, kira-kira ada enggak, atau mungkin minimal ya cita-cita yang belum tercapai dilempar ning sopo lah nerapke, atau jenengan ada masukan monggo kira-kira. Kalau saya memberikan dari pengalaman saran ke desa lain, ini ya kurang etis dan kurang pas. Karena mereka sudah punya sendiri konsep. Iya, karena tadi Mas, saya sebutkan kan di depan tuh bahwa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Iya. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Inggris apa bahasa Jawa ya? Inggris rawate, jadi sastra Inggris wakeh lho Pak. Lali atau Dimas. Desa mawa coro, negara mawa toto. Sama itu dengan pepatah tadi belalang-belalang itu ya. Intinya kita tiap desa kan berbeda-beda Mas. Pendekatannya berbeda. Masalahnya berbeda. Belum tentu solusi di desa A bisa digunakan di desa B. Atau solusi desa B digunakan desa A. Saya selalu katakan begitu. Karena itu tidak bisa disamakan semua, disamaratakan, tidak bisa. Kita harus menggali potensi dan permasalahan desa masing-masing kan begitu. Kalau untuk masyarakat, saya anggap masyarakat ini kan sudah pintar-pintar harus sekarang. Apalagi informasi banyak. Ya akhirnya saya berikan saran untuk diri saya sendiri. Akhirnya begitu kan. Pak Care di Google ketemu saran untuk diri saya sendiri. Saya mengutip Gusmus Mas, Mustafa Bisri itu. Beliau kan bilang orang bodoh yang tak kunjung pandai. Kenapa? Orang bodoh yang tak kunjung pandai. Terus kita itu sebenarnya bodoh terus Mas, nggak pandai-pandai. Ketika hampir menuju pandai, mesti jatuh bodoh lagi. Ketemu masih ada sesuatu yang belum cari. Terus kalau haus ilmu, ya. Ilmu terus. Kalau filsafat ngomongnya kan beda. Puncak ilmu itu adalah ketidaktahuan. Iya, itu kan yang apa itu? Hampir sama kan dengan pendapatnya Gusmus itu. Puncak ilmu adalah ketidaktahuan. Kenapa? Karena ketika kita tahu, maka kita akan tidak tahu lagi. Kita menjadi bodoh lagi. Sebagai contoh, kita tahu bahwa laptop, komputer bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan. Seorang cari, ngetik malah mudah. Ngetik tinggal ngeprint. Tapi ketika kita mulai mengulik laptop, ternyata kita bodoh lagi. Laptop itu tidak hanya untuk ngetik loh. Iya. Laptop itu ternyata bisa untuk bikin video seperti Mas Muzadzir ini, ngedit video. Semua. Bodoh lagi kita, nggak tahu caranya ngedit bagaimana. Kita ada cara lagi. Belajar lagi. Betul. Adaptasi lagi. Sinau lagi. Ngedit video. Wah, wes iso ini ngedit video udah bisa. Masih butuh proses. Ngedit video itu setelah diedit butuh untuk diupload ke YouTube. Bagaimana nih caranya ngupload YouTube pakai laptop, pakai komputer? Bodoh lagi. Setelah tahu jadi bodoh lagi. Jadi ada proses yang harus kita lalui. Ya, bodoh lagi. Ya, akhirnya kita belajar lagi bagaimana cara ngupload YouTube yang baik di platform YouTube. Nanti dibahas di episode berikutnya. Artinya kuncinya bagi saya sendiri Mas, untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk membawa desa ke next level, tentu ini adalah
belajar dan adaptasi terus menerus. Tidak bisa tidak, dan jangan bahasanya berhenti, tidak dilakukan, terus berlanjut gitu. Lanjut terus. Jadi seperti kata Gusmus tadi, jadilah orang yang bodoh, tidak kunjung pandai. Nah, dengan begitu akhirnya kita tetap harus terus belajar dan beradaptasi dengan segala kemungkinan yang ada. Gitu Mas. Ya nasihati diri sendiri Mas, bukan orang lain. Ya itu kan nasihati sendiri. Nah, yang nasihati saya ada nggak? Wah itu, malah saya mau. Yang penting kita itu ada pacar di mana-mana itu udah seneng. Saya malah nagih jenengan, nasihat jenengan buat saya apa ini? Nah itu, ada nasihat. Minimal nanti berapa episode? Oh gitu. Wah, soalnya baru kali ini panjenengan selaku pacare diliput di podcast. Sebenarnya ada pacare sebelumnya di episode podcast Pak Ate sebelumnya, tapi tidak membahas tentang dunia care. Wah, kopi malah. Ini curang. Saya pengennya di luar percarian nih. Besok lagi berarti Mas. Nanti berikutnya bahas apa gitu ya di luar percarian. Kehidupan mungkin kehidupan dari kecil sampai. Jangan. Itu tadi sinetron malah. Oke, terima kasih Pak Care sudah siap diskusi ngalor gitu. Matur sembah nuwun. Pemirsa juga jangan kaget, kita posisinya pindah kemana biar tidak bosan. Itu dapat berapa menit aku kurang ngerti. Berapa itu? 150 menit. Wah, sudah ya. Atau baru kayaknya ngalor gitu. Biasanya cuma sampai subuh kan. Nah, karena kita sesi podcast biasanya ideal 1 jam. Ya, makanya kita ini nanti misalkan kita ada bahasan lagi yang lebih menantang lagi atau mungkin sesuatu apa yang perlu kita bahaskan yang viral. Sekarang kan viral. Apa itu bukan viral, POV atau apa itu kan istilahnya bola Dewi rak generasi Z rak ngerti ya. Ya pokoknya sing cacah sing lagi SMP SMA sing masih nge-game atau biasanya TikTokan tau lah. Kalau kita kan wis mikir ya kita harus ngikuti mereka Mas. Karena ketinggalan zaman. Yo kita udah bersyukur punya HP zaman sekarang bisa kan. Sedangkan saat kita kecil dulu kan nggak megang HP Android. Betul. 90-an 2000 awal kan HP masih hitam putih. Oke, selamat pagi biar tambah sukses semuanya. Sampai jumpa di episode podcast RT berikutnya. Semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.